Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sri Nurhayati. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait soal ujian akhir semester untuk teori akuntansi untuk semester 6. Oke, kita langsung next ke pembahasan berikutnya. Untuk soal tahun lalu, di sini disajikan sebuah kasus mengenai pengakuan pendapatan dan juga biaya untuk perusahaan startup. Nah, untuk teman-teman nanti untuk soalnya, untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa langsung mengakses soalnya melalui link yang sudah tertera di deskripsi box di bawah ini ya. Oke, kita next lagi untuk pembahasan berikutnya. Dari kasus yang disajikan tadi di atas, ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, yaitu sejauh mana pertumbuhan pendapatan dapat menggantikan laba sebagai alat prediksi kekuatan laba di masa depan. Kemudian jelaskan dan juga gunakan konsep pasar efisien dan juga pertimbangan persyaratan berdasarkan standar IFRS untuk perlakuan penghapusan biaya penelitian dan juga startup. Kemudian yang kedua, gunakan konsep relevansi untuk mempertahankan kebijakan pengakuan pendapatan. Kemudian yang ketiga, gunakan konsep keandalan untuk mengkritik kebijakan pengakuan pendapatan. Dan yang terakhir, yang keempat, sejauh mana investor dapat menyadari kemungkinan penggunaan kebijakan pengakuan pendapatan yang melebih-lebihkan atau overstate pendapatan dan apa dampaknya terhadap pasar modal. Kemudian berikan jawaban yang mengacu pada konsep sistem informasi. Oke, kita next ke pembahasannya. Yang pertama terkait soal sejauh mana pertumbuhan pendapatan dapat menggantikan laba bersih sebagai alat prediksi kekuatan laba di masa depan. Jawabannya, pertumbuhan pendapatan dapat menjadi indikator alternatif untuk menilai potensi kekuatan laba di masa depan, terutama dalam konteks perusahaan rintisan atau startup yang belum menunjukkan laba karena masih dalam tahap investasi awal dan pengeluaran tinggi untuk riset dan pengembangan, pemasaran, dan juga infrastruktur. Kemudian, dalam kerangka pasar efisien, khususnya bentuk semi kuat, informasi publik seperti pertumbuhan pendapatan akan tercermin dalam harga saham jika dianggap relevan dan juga kredibel oleh investor. Mohon maaf atas kekeliruannya. Kemudian, dalam sisi akuntansi, IFRS mengatur bahwa pengeluaran untuk riset harus dibebankan saat terjadinya, bukan dikapitalisasi. Sementara pengeluaran untuk pengembangan dapat dikapitalisasi jika memenuhi syarat tertentu. Ini menyebabkan startup yang berfokus pada inovasi biasanya mengalami kerugian akuntansi meskipun nilai ekonominya meningkat. Karena itu, pertumbuhan pendapatan menjadi ukuran alternatif yang berguna. Di sini, untuk jawabannya mungkin bisa berbeda dari jawaban teman-teman, tapi kembali lagi mengacu kepada permintaan dari pertanyaan yang disajikan tadi di soal. Jadi sebisa mungkin nanti dari teman-teman bisa mencari jawaban yang lebih kredibel ataupun yang lebih lengkap lagi sesuai dengan permintaan dari pertanyaan. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua, yaitu terkait gunakan konsep relevansi untuk mempertahankan kebijakan pengakuan pendapatan. Jawabannya, di sini konsep relevansi dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan IFRS menyatakan bahwa informasi akuntansi harus mampu membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengakuan pendapatan pada saat kontrak disepakati atau saat progres pekerjaan tercapai. Misalnya menggunakan metode presentase penyelesaian, memberikan gambaran yang lebih tepat dan ekonomis mengenai kinerja perusahaan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, gunakan konsep keandalan untuk mengkritik kebijakan pengakuan pendapatan.
Untuk jawabannya, meskipun relevan, praktik-praktik pengakuan pendapatan yang disebutkan di atas menimbulkan masalah keandalan karena menyajikan informasi yang belum pasti terrealisasi, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dalam kasus seperti itu, pendapatan yang diakui belum tentu benar-benar terrealisasi di masa depan, sehingga keandalan laporan keuangan dipertanyakan. Hal ini dapat melanggar prinsip kehati-hatian dan membuka kemungkinan manipulasi laba atau earnings management. Dalam akuntansi, untuk pengakuan pendapatan itu diakui terakhir kali kalau tidak salah. Namun untuk pengakuan kerugian itu kita akui di awal saat kita prediksi kerugian. Namun untuk kayak waktu kita akan mendapatkan pendapatan ataupun laba, kita itu belum mencatat sampai benar-benar pendapatan atau laba itu terrealisasi. Seperti itu teman-teman. Oke, next ke pembahasan soal yang terakhir, yang keempat. Sejauh mana investor menyadari kemungkinan penggunaan kebijakan pengakuan pendapatan yang melebih-lebihkan atau overstate pendapatan, dan apa dampaknya terhadap pasar modal? Untuk jawabannya, dari perspektif sistem informasi akuntansi dan juga efisiensi pasar, keterbatasan dalam pengungkapan dan pemahaman teknis investor terhadap kebijakan akuntansi dapat menyebabkan mereka kurang menyadari potensi overstatement pendapatan. Banyak investor retail mengandalkan informasi ringkas atau headline earnings, bukan catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement yang memuat detail pengakuan pendapatan. Menurut Lev B. and Gu F. 2016, di mana the end of accounting and the path forward for investor and managers, wilayah investor sering gagal menilai kualitas laba karena keterbatasan informasi dan juga transparansi dari laporan keuangan, terutama dalam industri berbasis intangible asset seperti teknologi dan juga startup. Dampaknya terhadap pasar modal adalah mispricing saham, di mana saham perusahaan yang pendapatannya dibesar-besarkan mungkin terlalu dihargai tinggi, yang dapat menyebabkan volatilitas harga ketika informasi aktual tentang arus kas ataupun kegagalan klien dalam membayar mulai terungkap. Selain itu, kehilangan kepercayaan terhadap sistem pelaporan keuangan dapat menurunkan efisiensi pasar dan meningkatkan biaya modal perusahaan. Kembali lagi, kemungkinan untuk jawaban ini bisa berbeda dengan jawaban yang ditemukan oleh teman-teman. Namun untuk jawaban teman-teman juga sama-sama benar. Namun perhatikan lagi terkait permintaan dari pertanyaan soalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, udah selesai terkait pembahasan soal dari kasus tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang mungkin banyak sekali typo ataupun suara-suara yang lebih bising. Saya mohon maaf. Semoga jawaban tadi ataupun soal tadi dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian akhir semester di semester ini. Semoga sukses dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.